Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita di mana saja kita berada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita ucapkan teruntuk kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan balasan yang lebih baik kepada antum semua. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim. Masih bahasan tentang adab, dan kita lanjutkan pembahasan fasal yang ke-14 tentang adab tidur. Setelah kita menyebutkan beberapa adab seperti tidak menunda tidur setelah sholat isya kecuali karena ada darurat, kemudian bersungguh-sungguh untuk tidur dalam kondisi berwudu terlebih dahulu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, di antara adab tidur adalah tidur dalam kondisi fitrah, yaitu tidur dengan berbaring pada sisi rusuk sebelah kanan, tidur dalam kondisi berbaring pada rusuk sebelah kanan, demikian. Adapun setelah itu karena sudah
tertidur pulas, terkadang seseorang tidak bisa mengontrol apa yang dilakukannya dalam kondisi tidak sadar karena sudah tertidur pulas. Maka tidak mengapa para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, untuk berikutnya berpindah, ya, posisi, karena yang dianjurkan adalah awal mula ketika hendak tidur. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ya, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati tsumma taji' ala syaqqikal ayman, ya, ala syaqqikal ayman. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila engkau mendatangi pembaringanmu, maka berwudulah seperti wudumu untuk sholat, kemudian berbaringlah pada sisi rusuk sebelah kanan. Demikian. Begitu juga ternyata, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dikabarkan oleh Hafsah radhiyallahu anha, ya, beliau itu berbaring pada rusuk, ya, sisi rusuk sebelah kanan. Hafsah radhiyallahu anhu mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu ja'ala yadahu al-yumna tahta khaddihi al-ayman. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengambil pembaringan beliau, ya, mengambil tempat pembaringan beliau, maka beliau menjadikan tangan kanan beliau itu berada di bawah pipi sebelah kanan. Demikian, ya. Ini menunjukkan, ini hadis diriwayatkan oleh disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 4523. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya, ya, Rasulullah SAW itu tidur pada sisi rusuk sebelah kanan. Perlu diketahui bahwasanya ya, tidur pada posisi rusuk sebelah kanan ini merupakan, ya, kondisi fitrah seseorang, ya, kondisi fitrah seseorang. Sebagaimana, ya, dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Rasul bersabda kepada beliau, ya, di akhir dari pernyataan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, di akhir dari pernyataan beliau, ya, kepada Bara' bin Azib radhiyallahu anhu bahwasanya itu adalah, ya, fa in mita 'alal fitrati. Baik, ya, Rasul bersabda, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah tsumma taji' ala syaqqikal ayman. Apabila engkau menuju pembaringanmu, maka berwudulah engkau seperti wudumu untuk salat dan berbaringlah pada sisi rusuk sebelah kanan. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk membaca doa Allahumma aslamtu nafsi wa qul, dan bacalah doa Allahumma aslamtu nafsi, Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya, itu doa yang dibaca ketika dalam kondisi hendak tidur, ya. Kata Rasulullah setelah seperti itu, fa in mita 'alal fitrati. Kalau engkau wafat, maka engkau wafat di atas fitrah. Demikian. Faj'alhunna akhira ma taqulu, dan jadikanlah itu akhir dari apa yang engkau baca. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ya. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ada berikutnya adalah tidak berbaring, ya,
dalam posisi tengkurap, ya, tengkurap, yaitu posisi perut itu ya menempel pada tempat tidur, ya, atau pada lantai, ya, atau mengarah ke bumi, demikian, ya. Baik itu tidur di siang hari maupun tidur di malam hari, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai, ya, hal ini, sampai-sampai beliau mengkabarkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidak menyukai, ya, tidur yang seperti ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan tentang tidur yang tengkurap, ya, posisi perut itu ke arah bumi, ya, seperti itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innaha duj'atun la yuhibbuha Allahu azza wa jalla. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan sesungguhnya tidur seperti itu, ya, adalah tidur yang tidak dicintai, tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada riwayat yang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, ya, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Marrabi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaji'un ala batni." Ya. Faraqatni birijlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, pernah melewati aku, ya, sementara aku dalam kondisi berbaring di atas perutku. Lalu Nabi SAW, ya, menyinggolku dengan kakinya. Faqala wa qala, dan beliau bersabda, ya Jundub, innama hiya daj'atu ahli nari. Wahai Jundub, sesungguhnya ini adalah, ya, sesungguhnya ini hanyalah, ya, tidur berbaringnya penghuni neraka. Demikian. Nah, kita dilarang, ya, seperti itu. Kita dilarang untuk berbaring, ya, dengan posisi tengkurap, yaitu perut kita ke arah bumi, demikian, ya, perut kita ke arah bumi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita hindarkan tidur seperti ini, walaupun sekedar berbaring-baring saja, ya. Tidak tidur beneran, seperti contohnya sebagian orang, ya, ketika dia berbaring, ya, atau ketika dia sedang berada di tempat tidur, dia posisikan kakinya naik ke atas, ya, lalu, ya, perutnya diarahkan ke bawah, walaupun dia dalam kondisi tidak tidur, maka sebaiknya dihindari supaya tak terbiasa, karena ini merupakan bentuk berbaringnya penghuni neraka. Ini bentuk berbaring, ya, yang tidak dicintai, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, ya, dianjurkan bagi kita untuk, ya, membaca zikir-zikir berikut ini ketika hendak tidur. Kita dianjurkan untuk membaca zikir-zikir berikut ini ketika hendak tidur. Baik, diantaranya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah adalah membaca, ya, subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, demikian pula Allahu akbar itu dibaca sekitar 33 kali, demikian, ya. Nah, ini berdasarkan hadis, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa li Fatimah lama sa'alahu khadiman, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda kepada keduanya, yaitu Ali dan Fatimah,
istri Ali radhiyallahu anhuma. Tatkala keduanya minta kepada Nabi untuk diberi pembantu, Nabi SAW mengatakan, ala adullukuma ala ma huwa khairul lakuma min khadimin, maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada sesuatu yang lebih bagus bagi kalian, lebih baik bagi kalian daripada pembantu. Kata Nabi SAW, idza awaituma ila firashikuma fasabbiha salasan wa salasina wahmada salasan wa salasina wa kabbira salasan wa salasina fa innahu khairul lakuma min khadimin. Apabila kalian berdua menuju pembaringan kalian berdua, maka bertasbihlah 33 kali, subhanallah 33 kali. Kemudian wahmada salasan wa salasina, ucapkan alhamdulillah 33 kali. Wa kabbira, dan takbirlah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Karena sesungguhnya itu lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang pembantu. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini zikir atau doa yang dianjurkan ketika hendak tidur, seperti itu. Begitu juga membaca zikir, contohnya bismika Allahumma amutu wa ahya, membaca bismika Allahumma amutu wa ahya. Kalau bangun, itu tadi mau tidur. Kalau bangun maka baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dari Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu yang mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama qala bismika Allahumma amutu wa ahya. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin tidur, beliau membaca bismika Allahumma amutu wa ahya, dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Demikian. Wa idza sayqadha min manamihi qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan apabila beliau terbangun dari tidur beliau, maka beliau membaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'da ma amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya tempat kembali. Demikian. Atau tempat berbangkit. Kepadanya kebangkitan itu, menujunya kebangkitan itu. Demikian. Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitu juga ada zikir, yaitu membaca Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka wa mamatuha wa mahyaha, in ahyaitaha fahfadha wa in amataha faghfir laha, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Baik, ini hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam An-Nasai dan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu amara rajulan akhadha madja'ahu an yaqula, bahwasanya ia pernah memerintahkan, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah memerintahkan seseorang yang ingin mengambil tempat pembaringannya untuk tidur, agar dia membaca Allahumma anta khalaqtu nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha, in ahyaitaha fahfadha wa in amataha faghfir laha, Allahumma inni as'alukal afiyah. Doanya bagus sekali, artinya ya Allah, engkaulah yang telah menciptakan jiwaku, diriku, dan engkau pula yang mewafatkannya. Milikmu kematiannya dan kehidupannya. Apabila engkau telah menghidupkannya maka jagalah ia, apabila engkau mematikannya maka ampunilah ia. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu perlindungan. Qala Ibnu Umar sami'tuhu min Rasulillah SAW. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya
ya adalah membaca beberapa ayat atau surat yang dianjurkan untuk dibaca, yang sesungguhnya ini lebih utama untuk dibaca sebelum membaca zikir-zikir sebelum tidur, ya. Apa contohnya yang dibaca? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yang dibaca ya kita mencoba untuk memberikan urutan terhadap bacaan ini, ya. Yang dianjurkan untuk dibaca adalah membaca ayat kursi, ya, membaca ayat kursi. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya syaitan itu pernah mengatakan kepadanya tatkala Abu Hurairah radhiyallahu anhu berhasil menangkapnya agar diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka syaitan tadi mengatakan, "Da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihinna." Biarkan aku mengajarimu, ya, beberapa bacaan-bacaan yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat kepadamu dengannya. Dan para sahabat adalah termasuk, ya, orang yang paling bersemangat untuk melakukan kebaikan, ya. Maka Abu Hurairah termasuk di antaranya, ya. Maka syaitan tadi pun, ya, diberikan kesempatan untuk bisa dilepas asalkan tadi mau mengajarkan hal tersebut, ya. Syaitan tadi mengatakan, "Idza awaita ila firasyika faqra ayatal kursi." Apabila engkau menuju pembaringanmu maka bacalah ayat kursi. Itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, demikian. Membaca ayat kursi. Ya, hatta ya takhtimaha fa innaha la yazalu 'alaika minallahi hafizun. Sampai engkau menyelesaikannya. Karena sesungguhnya senantiasa, ya, ada penjaga dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirimu. Wala yaqrubuka syaitanun hatta tusbiha, dan tidak akan ada satu setan pun yang mendekatimu sampai subuh. Demikian. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk ungkapan itu, ya, sadaqaka, ya, dia itu jujur kepadamu, wa huwa kadzubun, padahal dia itu adalah dusta, wa dzaka syaitan, itu adalah syaitan. Demikian, ya. Hadis riwayat Bukhari, demikian. Jadi apa yang dikabarkan syaitan itu benar ternyata, karena dia menyatakan, ya, satu yang benar karena ingin melepaskan dirinya dari tangkapan, ya, Abu Hurairah. Demikian. Nah, seperti itu. Jadi dianjurkan untuk membaca, ya, ayat kursi. Kemudian dianjurkan berikutnya adalah membaca, ya, 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, ya. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qara'al ayataini min akhiri suratil Baqarati fi lailatin kafatahu." Demikian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja membaca 2 ayat dari akhir surah Al-Baqarah di satu malam, maka keduanya itu akan mencukupi dia. Ya. Apa maksudnya? Yaitu menolaknya, ya, ya, dari keburukan dan sesuatu yang tidak disukai darinya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan yang dibaca tersebut, Allah akan menghindarkan darinya keburukan dan sesuatu yang dibenci. Demikian. Ya. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, berikutnya, ya, ada anjuran untuk membaca surah Al-Kafirun, ya, membaca surah Al-Kafirun. Berdasarkan hadis dari sahabat Naufal Al-Asja'i radhiyallahu anhu yang mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda kepadaku, iqra qul ya ayyuhal kafirun summa nam ala khatimatiha
fa innaha bara'atun minasyirki. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Imam Ahmad. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'. Di nomor urut hadis 1161. Kata Naufal Al-Asja'i radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya, bacalah qul ya ayyuhal kafirun, yaitu surah Al-Kafirun, kemudian tidurlah ya pada ujungnya, maksudnya setelah selesai membacanya, karena sesungguhnya itu merupakan bentuk berlepas diri dari kesyirikan. Demikian ya. Baik ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dianjurkan ya untuk membaca qul huwallahu ahad, yaitu Al-Ikhlas, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, yaitu Al-Falaq, qul a'udzu birabbin nas ya. Itu surah An-Nas ketika hendak tidur. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kana idza awa bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Ibunda Aisyah mengkabarkan tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi, apabila beliau itu menuju kepada pembaringan beliau, kullalailatin, di setiap malam, jama'a kaffaihi, beliau mengumpulkan kedua telapak tangan beliau, summa nafatha fihima, kemudian beliau meniupkan pada keduanya, yaitu bacaan qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas ya. Itu 3 surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Summa masaha bihima mastata'a min jasadi, kemudian mengusapkan dengan kedua tangan beliau itu apa saja yang mampu untuk beliau jangkau dari tubuh beliau. Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi, beliau memulai ya dengan kedua tangan beliau pada kepala dan wajah beliau. Wama aqbala min jasadihi, dan apa saja tubuh yang bagian depan beliau. Yaf'alu dzalika salasa marratin, beliau lakukan hal itu 3 kali. Demikian ya. Nah, ini dia ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini zikir-zikir yang dianjurkan untuk dibaca ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya, kemudian ya dianjurkan ya untuk membaca ketika terbangun di tengah malam ya, terbangun ketika tidur gitu ya, dalam kondisi tidur ternyata terbangun, maka dianjurkan untuk membaca doa ya, untuk membaca doa. Apa itu doanya? Yaitu doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah ya. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikut dalilnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'ara minal laili, siapa saja yang terbangun, tersentak bangun di waktu malam, faqala, lalu dia membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah, atau dibalik alhamdulillah wa subhanallahi ya, wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, summa qala Allahumma ighfirli ya. Demikian. Jadi itu doanya ya, siapa saja yang terbangun dari malam hari maka hendaklah dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Kemudian alhamdulillah wa subhanallahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah, summa qala, kemudian
hendaknya dia membaca Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku, demikian. Au da'a, atau dia berdoa ustujiba lahu. Atau kalau dia berdoa maka dikabulkan untuk dia. Fa in tawadda'a wa shalla ya qubilat salatuhu. Kalau dia berwudu dan salat maka diterima salatnya. Masya Allah, luar biasa ya. Ini ya, ternyata bacaan doa seperti ini ya, ini membuat ya makbulnya doa, demikian kemudian ampunan itu diterima dan sholatnya pun diterima, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tadi hendaknya menjadikan bacaan ya yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Barra bin Azib itu sebagai akhir dari bacaan tersebut ya. Hendaknya ini yang dijadikan yang terakhir seperti itu ya. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu doa Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwatu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Demikian ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini barangkali yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini untuk materi ya, yaitu materi berupa adab tidur. Insyaallah taala masih ya berlanjut insyaallah pada pertemuan datang materinya ya, kita akan selesaikan insyaallah taala di waktu mendatang. Baik, kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin berinteraktif, dipersilahkan ya. Bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin berinteraktif, bertanya langsung ya, kita buka layanan ya, pertanyaan di nomor layanan kami 0812 12 12 8834. Di nomor yang sama bisa juga diajukan pertanyaan. Silakan bagi yang ingin bertanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan, bismillah Ustaz, mohon nasihatnya untuk seseorang yang belakangan ini sering sholat subuh di rumah karena kesiangan, tidak terdengar suara adzan. Apakah seseorang itu termasuk ya, apakah hal tersebut termasuk ciri-ciri atau tanda-tanda orang munafik atau memang munafik Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik, bismillah. Wa anta fajazakallahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita terus berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya ya. Nah, di antara ciri-ciri ya, syaitan telah berhasil ya mengencingi telinga ya. Orang yang tertidur di waktu malam adalah orang tersebut tidak mendengar ya adzan subuh ya. Demikian. Ini barangkali karena ya gangguan-gangguan yang kita yang didapatkan oleh seseorang ya dari jin, demikian. Nah, seperti itu. Dan bisa juga diprediksi bahwasanya dia tidak melakukan ya adab-adab tidur dengan baik seperti yang sudah kita ajarkan ya. Ya, berwudu ketika hendak tidur, kemudian ya berbaring pada rusuk sebelah kanan ya, kemudian membaca ayat kursi, membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, membaca surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, demikian ya. Dan membaca zikir-zikir, doa-doa sebelum tidur, demikian. Nah, ini barangkali tidak dilakukan sehingga syaitan pun mengganggunya. Nah, seperti itu ya.
Eh, Kemudian barangkali juga terlalu lelap ya, terlalu lelap tidur dikarenakan kecapean, bisa jadi dikarenakan memang aktivitas yang banyak di waktu siang atau bergadang sehingga telat tidur. Nah, ini sehingga membuat telat bangun. Nah, ini juga yang harus di diperhatikan. Itu diantara faktornya. Ya, kita tidak bisa memberikan ya vonis kepada orang tersebut ya. Kalau dikatakan dia munafik, tidak demikian. Walaupun kita katakan ya seseorang yang dia merasa berat untuk melakukan ya sholat berjamaah di masjid itu adalah sholat isya dan sholat subuh, itu adalah ciri dari kemunafikan ya. Tapi kita katakan ya bisa jadi orang tersebut tidak demikian yang ditanyakan ini ya. Hanya saja ya kekhawatiran dirinya jatuh kepada kemunafikan itu bagus ya. Tapi jangan pula memvonis diri atau memvonis orang lain ya menjadi orang munafik, demikian. Itu tidak boleh ya. Tapi kalau khawatir termasuk orang munafik, maka biasanya kekhawatiran ini membuat seorang mukmin, seorang muslim itu dia menghindarkan diri dari ya sifat-sifatnya ya. Demikian. Ya, maka hal-hal yang membuat dia telat bangun subuh, maka ini dihindarkan. Atau setidaknya kalau seandainya pun kondisi itu memaksa untuk dia tidur telat ya, atau bahkan ya barangkali tak sempat untuk membaca zikir, setidaknya dia ya berusaha untuk membangunkan dirinya dengan alarm ya, alarm yang telah disiapkan olehnya sebelum tidurnya. Demikian, seperti itu ya. Adapun memvonis seseorang itu munafik, seorang muslim itu munafik, maka jangan bermudah-mudah demikian ya. Tidak dibolehkan kita memvonis seorang muslim mukmin itu menjadi orang munafik, demikian ya. Atau bisa juga kita minta bantuan kepada orang sekitar untuk membangunkan kalau terlalu capek atau terlalu sulit untuk bangun ya. Maka bisa contohnya dengan menyenggol kaki ya, menggoyangkan tubuh, demikian. Nah, seperti itu ya. Nah, minta tolong saja kepada orang yang di sekitar untuk bisa dibangunkan ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, saya mengajukan penawaran ke sebuah rental grup punya teman ya. Kemudian saya kenal dengan pengelola rental tersebut ya, teman saya. Jadi saya ingin memberikan komisi jika ada teman-teman grup rental beliau yang servis di tempat kita ya. Apakah halal ya komisi tersebut? Teman saya ini sebagai pengelolanya, kemudian ada beberapa sekitar 60 anggota mobil rental. Saya berikan fee 5% dari omset. Apakah halal cara tersebut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah halal yang seperti ini. Tidak mengapa ya. Ini bentuk kerjasama ya, bentuk kerjasama ya yang tidak keliru insya Allah taala. Lebih-lebih sekedar memberikan informasi saja dan tidak memaksa ya anggotanya untuk bisa ya servis ya mobil rentalnya di tempat sang penanya ini, demikian ya, di tempat sang penanya. Jadi tidak masalah insya Allah taala ya memberikan komisi, asalkan tentunya tidak ada paksaan ya, tidak ada sanksi hukuman yang diberikan kepada anggota rental mobil bila tidak servis di tempat sang penanya. Wallahu taala a'lam.
Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, seseorang itu mengajar di sekolah umum, statusnya masih guru honorer dengan SK kepala sekolah, gaji masih dari SPP dan BOP. Saat ini teman-teman guru honorer yang statusnya sama dengan sang penanya lagi ngurus berkas ke provinsi agar diterbitkan SK provinsi. Tujuannya jika sudah SK provinsi, gaji langsung ya dari provinsi, bukan lagi dari sekolah. Dan nominal hitungan gajinya per jam memang jadi naik ya. Kalau semisal SK kepala sekolah gajinya 50 ya ribu per jam, SK provinsi bisa 90.000 per jam ya. Berkas ini harus ngurus dan antar ke provinsi satu orang yang punya kenalan yang dalam, orang kenalan dalam ya, atau petugas orang dalam itu dikenal ya di provinsi tersebut ya. Yang menjadi permasalahan, kita harus bayar 6 juta per orang, dan setahu sang penanya ini di luar biaya operasional. Jadi sang penanya merasa 6 juta tersebut semacam uang pelincin ya, uang sogokan ya, agar urusan mudah dan SK provinsi cepat keluar ya. Hanya saja sang penanya belum ngurus 6 juta tersebut, apakah termasuk suap? Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang halal lagi baik. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, kasus yang ditanyakan ini ya, ingin mendapatkan sesuatu dengan memberikan ya uang terlebih dahulu. Maka ini sesungguhnya termasuk ya sogok menyogok, suap menyuap, yang disebut dengan riswah ya. Jadi perlu diketahui ya, sogok menyogok, suap menyuap itu sama, atau disebut dalam bahasa fikihnya adalah riswah ya. Ini terlarang, yaitu memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan sesuatu yang belum menjadi haknya ya. Dan sesuatu itu diberikan agar dia bisa mendapatkan sesuatu yang ini belum menjadi haknya, demikian ya. Ancamannya adalah kutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, Rasul bersabda, "La'natullahi 'alal rashi wal murtashi." Ya, kutukan Allah berlaku bagi orang yang menyogok dan yang disogok, demikian. Nah, seperti itu ya. Berbeda halnya apabila ternyata ya, untuk mendapatkan kedudukan ini itu melalui satu proses, yaitu seperti ujian ya, seperti mendaftar, seleksi berkas, dan setelah dinyatakan lulus ya, sudah dinyatakan lulus ya, baru setelah itu ada pungutan uang, baik itu yang operasional maupun yang di luar operasional. Apabila yang operasional sesuai dengan operasional, maka ini tidak mengapa bagi orang yang telah lulus tersebut, begitu juga bagi petugas ya, karena itu memang sesuai dengan SOP-nya, demikian standar operasional ya, prosedur, demikian. Namun apabila ya uang kutipan ini ternyata di luar biaya operasional, tapi ya sudah dinyatakan lulus, maka ketahuilah ya, apabila tidak bisa mengambil hak, seperti contohnya SK, surat yang harus diterbitkan, yang harus dipegang ya oleh guru tersebut ya, kecuali harus dengan memberikan sejumlah uang, maka ketahuilah uang yang diberikan ya itu merupakan ya pungutan ya, yang tentunya itu merupakan kedzaliman bagi pelaku pemungutnya, maka itu merupakan dosa baginya ya.
Bahkan dia melakukan dua dosa. Pertama adalah dia melakukan pengkhianatan atas kerjanya. Kedua, dia memakan harta orang lain dengan cara zalim, demikian. Nah, seperti itu. Ya. Maka itu dosa baginya. Adapun bagi ya guru tersebut yang ingin mengambil haknya, maka tidaklah berdosa dia membayar uang tersebut. Wallahu taala a'lam. Namun apabila belum menjadi hak, tidak boleh, ya. Karena itu terhitung suap atau sogok. Maka kutukan Allah berlaku bagi pelakunya. Wallahu a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, saya menikah dengan suami dengan keadaan beliau sudah mempunyai rumah. Dan ketika beliau membangun rumah, beliau dibantu oleh kedua orang tuanya, yaitu mertua saya. Yang saya mau tanyakan, bagaimana sikap saya jika mertua saya tidak meminta izin jika masuk ke kamar saya dan suami? Bahkan semua saudara suami juga seperti mertua, masuk ke kamar suami dan saya tanpa izin. Terkadang ingin menegur, tapi ada rasa tidak enak karena saya tidak ikut capek membangun rumah suami. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akhlak yang mulia. Ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, di antara hak seorang istri adalah ya mendapatkan tempat tinggal yang nyaman bagi dirinya, ya. Yang tentunya rumah itu adalah milik suami atau ya atas tanggung jawab suami, ya bukan ya milik istri asalnya. Namun apabila diberikan kepada istrinya, maka itu merupakan kebaikan dari suami tentunya. Nah, walaupun itu rumah sang suami, ya, maka tidak boleh ya bagi pihak luar untuk masuk ke dalam rumah kecuali dengan izin pemiliknya. Ya, walaupun mereka memberikan bantuan dana seperti itu. Ya, tentunya memberikan bantuan dana itu kan harus ikhlas, ya. Bukan lantas atas dasar pemberian tersebut lantas ya kita katakan berlaku sembrono tanpa adab masuk ya rumah keluar rumah ya tanpa izin seperti itu. Tidak demikian, ya. Seperti itu. Apalagi masuk kamar, ya. Yang itu adalah kamar privasi namanya, ya. Tidak boleh seperti itu. Maka kita katakan ini kesalahan. Nah, itu menunjukkan ketidakikhlasan di dalam memberi, ya. Ya, kalaupun dikatakan itu okelah, itu rumah, katakanlah kita katakan itu rumah murni adalah rumah orang tua milik, ya, rumah milik orang tua suami, ya. Maka lantas tidak boleh bagi sang mertua tersebut masuk kamar, ya, suami dan istri tersebut, tidak boleh, ya. Ya, coba bayangkan kalau seandainya tiba-tiba masuk kamar, mereka sedang melakukan ya sebuah tindakan yang ini hanya khusus bagi suami dan istri saja yang harus tahu, demikian. Tentunya ini tidaklah layak yang demikian, ya. Ya, mestinya pakai adab begitu dengan mengetuk kamar. Nah, seperti itu. Bahkan masuk rumah pun mengetuk ya pintu rumah. Nah, kalau seandainya ya pingin berbicara, ya itu ketuk pintu kamar. Nah, seperti itu adab, ya. Demikian, ya. Nah, gimana sikapnya? Ya, mestinya memang ya mertua dan keluarga mertua ini harus belajar tentang adab. Nah, seperti itu, ya. Kita tidak pungkiri rumah itu katakanlah rumah mertua atau rumah suami, tapi tidak lantas demikian. Ya, kita punya adab karena ada penghuninya. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam.
Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah merahmati para ulama, ya, amin. Seperti Imam An-Nawawi, ya. Ustaz dan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi iman kita. Ustaz, saya ukhti, seorang perempuan ya maksudnya, mau menunaikan ibadah umroh tapi tidak ada mahram. Apa bisa saya berangkat umroh dengan pemandu rombongan umroh, Ustaz? Terima kasih sebelumnya, Ustaz. Ya, maaf di luar tema. Baik, dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada kaum muslimin seluruhnya, ya, amin ya rabbal alamin, ya. Ketahui bahwasanya para ulama mereka hanya berbeda pendapat yang dulu, ya, para ulama terdahulu mereka berbeda pendapat, ya, tentang wanita yang bersafar untuk pergi haji perdana, ya, tanpa mahram. Adapun selain itu maka para ulama mereka sepakat tentang keharamannya, karena Rasulullah SAW bersabda, la tusafiril mar'atu illa ma'adi mahramin, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak boleh seorang wanita bersafar kecuali bersama mahramnya, demikian. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi tidak boleh. Adapun satu masalah yang dahulu dibahas oleh para ulama, ya, yang terjadi perbedaan pendapat adalah tentang seorang wanita yang bersafar untuk pergi haji perdana, jadi wajib, ya, tanpa mahram. Apakah ketika tanpa mahram itu menjadi boleh ataukah tidak? Al-Imam Asy-Syafi'i membolehkan. Karena apa? Karena, ya, haji itu adalah rukun Islam, demikian. Maka ini tidak mengapa, demikian, ya. Adapun ulama yang lain itu masih, ya, mengharamkan. Nah, seperti tidak boleh, ya. Bahkan ada yang mengatakan, ya, berangkat haji bersama dengan mahram bagi wanita yang sudah dewasa. Nah, itu merupakan syarat, ya, kemampuan, ya, syarat kemampuan bagi seorang wanita tersebut. Sehingga apabila tidak terpenuhi syarat kemampuan tersebut, maka tidak wajib bagi wanita itu untuk berhaji. Demikian, ya. Kalaulah terkait dengan umroh yang derajat hukumnya di bawah dari haji, ya, maka tentunya berdasarkan perbedaan pendapat, ya, para ulama, ya, di zaman dahulu, ya, maka ini tidak termasuk yang diperdebatkan, ya, ini termasuk yang dilarang, demikian, ya. Jadi tidak boleh, ya, berhaji, melakukan umroh bagi wanita yang sudah dewasa tanpa mahramnya, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi, bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Ya, sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar 1 miliar lebih, ya. Kita masih punya kesempatan yang besar untuk bisa memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya. Yang ini akan terus mengalir walaupun kita telah tiada, ya. Tentunya tatkala dimanfaatkan donasi tersebut. Silakan transfer, ya, rezeki yang telah Allah berikan kepada Anda ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Anda bisa melihat info ini di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.